lembaga pendidikan pesantren, ma'had-ma'had, pondok-pondok itu mengkajinya. Dan kita biar senantiasa menemani orang-orang soleh sejak zaman dulu untuk memperbaiki kualitas pengabdiannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga niatkan mudah-mudahan kita belajar mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini semata-mata dalam rangka memperbaiki kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan lillahi ta'ala untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya niat-niat lain yang berorientasi duniawi. Sama sekali tidak. Kita niatkan semata-mata karena kita dituntut oleh Allah untuk beribadah dan kita ingin menghiasi ibadah kita dengan sebaik-baiknya perhiasan. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah sebaik-baiknya perhiasan. Ya, sebaik-baiknya perhiasan yang akan menghiasi dan membuat indah pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwal ahibba, kitab ini cukup banyak hadisnya, sekitar 2.000 kurang. Kemudian babnya juga cukup banyak, sehingga kita akan coba bagi-bagi dengan harapan, kalau bagi yang ingin menuntaskannya, 1 tahun selesai. Ya, mudah-mudahan 1 tahun kurang lebih selesai. Kemudian kita bagi-bagi per 2 bulan. Setiap 2 bulan, atau setiap 8 kali pertemuan, kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa bab ya yang sudah kita bagi insyaallah, dan harapannya dalam 8 pertemuan pertama kita bisa menyelesaikan, kalau tidak salah sekitar 30 bab, mudah-mudahan ya. 30 bab dibagi 8 kali pertemuan, berarti satu pertemuannya kita akan membahas sekitar 4 bab. 4 dikali 8, 32. Insya Allah kita akan mengkaji, pada setiap pertemuannya adalah 4 bab. Dan satu bab itu banyak sekali hadisnya, oleh karena itu tidak kita baca semua, tapi kita akan pilihkan, kita akan ringkas berdasarkan pilihan-pilihan yang saya jadikan acuan adalah pertama ringkasan dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang kedua adalah pilihan-pilihan yang nanti saya pilih atau tentukan sendiri. Sehingga harapannya dalam satu pertemuan bisa selesai 4 bab, dalam 8 pertemuan bisa selesai kurang lebih 30 bab. Jadi per 2 bulan, per 8 pertemuan insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqomah, kesehatan, dan juga semangat yang terus menyala-nyala dalam tafakuh, ta'alum ini, dalam belajar ini. Karena kita adalah sosok yang harus menjadi sosok pembelajar. Kita ini harus menjadi muta'alim. Meskipun kita bukan alim, tapi minimal kita menjadi muta'alim. Meskipun kita itu belum sampai kepada faqih, tapi minimal kita mutafaqih. Kita adalah pembelajar. Kita adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Minal bahri ilal lahmi. Dari mulai buayan sampai dengan liang lahat, kita terus belajar. Termasuk Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang insya Allah memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwal ahibba, di pertemuan yang pertama ini kita mungkin akan banyak menghabiskan untuk muqaddimah. Dan mudah-mudahan nanti bisa masuk 1 atau 2 bab. Jadi 8 pertemuan dipotong muqaddimah. Mungkin di sesi pertama butuh sekitar 9 pertemuan ya, karena saya belum mempertimbangkan atau belum memasukkan bagian muqaddimah yang kita harus juga kaji secara seksama, karena isi dari kitab itu dijelaskan oleh mu'alif, oleh penulis kitab di dalam muqaddimah.
Oleh karena itu barangkali kita perlu 9 kali pertemuan untuk tahap yang pertama ini. Ya, karena satu pertemuannya kita gunakan untuk mukaddimah. Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia kita, beruntung kita bisa mengkaji hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada sesi sebelumnya alhamdulillah bagi yang ikut kita sudah mengkhatamkan kitab Hadis Arba'in. Masih karya Imam An-Nawawi. Al-Arba'un An-Nawawiyah. Saya punya sanad yang cukup banyak dari berbagai jalur untuk hadis Arba'in, termasuk juga dari Syekh Yahya Al-Ghausani. Dan alhamdulillah sudah selesai ya. Dalam 10 kali pertemuan kita sudah menyelesaikan hadis Arba'in. Sekitar 2 pekan lalu kita sudah selesai dan saya sudah sampaikan ijazah sanadnya kepada hadirin yang ikut serta dalam kajian hadis Arba'in. 42 hadis sudah kita bahas dan alhamdulillah pada lanjutannya kita akan masuk kepada Riyadhus Shalihin, masih karya dari Imam An-Nawawi. Namun ini termasuk kitab yang tebal. Kalau hadis Arba'in itu hanya 42 hadis, kalau ini hampir 2000 hadis, jadi banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan semua sudah memiliki kitabnya. Di kolom komentar di chat ada yang bertanya terkait dengan ijazah sanad yang hadis Arba'in. Saya sudah sampaikan ke panitia. Barangkali nanti bisa dimintakan ke panitia karena sudah disampaikan ke panitia. Nah, untuk Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan semua sudah punya kitabnya. Kitab yang saya gunakan ini. Ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Cetakan mana terserah, mau penerbit mana terserah. Ya, terserah mau penerbit manapun, itu baik-baik saja. Yang penting ada muhakiknya, ada yang mentahkiknya. Saya menggunakan cetakan lokal saja. Ini adalah cetakan dari Darul Kutub Islamiyah. Ya, Darul Kutub Islamiyah, cetakan lokal yang memiliki kualitas yang kami pikir standar ya cukup. Kalau mau yang lebih bagus bisa mencari cetakan-cetakan luar negeri misalnya. Baik Mu'assasah Ar-Risalah boleh, bagus juga. Darussalam juga bagus. Kemudian Darul Minhaj apalagi ya lebih bagus lagi. Jadi mau Mu'assasah Ar-Risalah, mau Darussalam, Darul Minhaj itu silahkan. Ya, silahkan didapatkan untuk cetakan-cetakan yang luar negeri. Untuk yang lokal Jakarta bisa menggunakan Darul Kutub Islamiyah. Bukan Darul Kutub Ilmiah ya. Kalau Darul Kutub Ilmiah itu luar negeri. Ini Darul Kutub Islamiyah. Baik yang versi besar maupun yang versi kecil. Saya miliki juga versi kecil yang Darussalam, ukuran buku saku itu juga bisa untuk dihafalkan dalam setiap kesempatannya. Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba kenalkan dulu. Ya. Saya kenalkan dulu apa yang disebut atau apa itu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, saya coba kenalkan dulu kepada iwa fillah semuanya. Kitab ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, adalah di antara kitab karya Imam An-Nawawi yang sangat populer. Jadi Imam An-Nawawi itu memiliki banyak kitab. Dari mulai kitab yang pendek seperti atau tipis seperti Hadis Arba'in, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian ada juga Riyadhus Shalihin. Dalam bidang ilmu hadisnya ada At-Taqrib wa Taisir. Termasuk misalnya karya beliau masih dalam bidang hadis misalnya adalah syarah terhadap Sahih Muslim. Itu juga merupakan karya besar dari beliau, adalah syarah dari Sahih Muslim. Kemudian karya beliau yang lain adalah syarah terhadap kitab Fikih Al-Muhazzab. Karena beliau termasuk adalah ulama yang ahli hadis, termasuk juga ulama ahli fikih. Ya. Jadi yakni Al-Majmu'.
karya dari Imam An-Nawawi yang sangat besar juga Al-Majmu'. Dan itu adalah karya dari gabungan 3 ulama secara bertahap ya, secara berjenjang maksudnya. Jadi dari mulai Imam Nawawi kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya dan oleh generasi setelahnya. Jadi itu adalah Al-Majmu'. Al-Majmu' itu adalah kitab syarah terhadap Al-Muhazzab ya, kitab syarah Al-Muhazzab. Nah, ini contoh kitab Al-Majmu' yang ada di belakang saya. Itu adalah syarahan dari kitab Al-Muhazzab. Ya, itu karya dari Imam An-Nawawi. Kemudian juga kitab-kitab yang lain yang beliau tulis juga cukup banyak. Ya. Dan salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ya, adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian, wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Riyadhus Shalihin ini sekali lagi adalah di antara kitab populer yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Judul lengkapnya adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Lafaz riyad itu bentuk jamak dari raudhah. Raudhah itu taman, berarti riyad itu taman-taman. Ya, Riyadhus Shalihin berarti taman-taman orang-orang solih. Karena riyad itu adalah jamak dari raud, ya, dari raudhah. Raudhah itu taman. Ketika disebutkan Riyadhus Shalihin berarti taman-taman orang soleh. Dan yang disebut dengan Sayyidul Mursalin bermakna pimpinan para rasul. Yang dalam hal ini dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memang adalah pemimpin para rasul. Yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai penghulunya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna lain dari Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin atau terjemahnya gitu. Kita bisa terjemahkan dengan taman-taman orang soleh yang dipetik dari sabda pemimpin para rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Riyadhus Shalihin taman orang-orang soleh min kalami Sayyidil Mursalin yang dipetik dari sabda dari kalam pemimpin para rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Penyerupaan hadis Nabi dengan taman itu bisa jadi didasarkan pada riwayat yang mengatakan bahwa majelis ilmu itu ya yang di dalamnya membahas dinul Islam itu sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ya, sebagai taman-taman surga. Iwafillah, Imam An-Nawawi menulis kitab ini kira-kira menjelang usia beliau 40 tahun. Kemudian kitab ini sangat populer bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh penjuru dunia. Ribuan masjid mengkaji, ratusan ribu atau mungkin jutaan masjid mengkaji kitab ini. Ya. Ratusan ribu lembaga pendidikan menjadikan kitab ini sebagai kitab wajib. Jutaan rumah insya Allah mengoleksi kitab ini ya. Jutaan kaum muslimin insya Allah juga pernah mengkaji kitab ini walaupun mungkin sekilas. Atau hampir semua umat Islam pernah mendengar nama kitab ini, Riyadhus Shalihin. Jadi guru saya, karena saya belajar kitab ini ke beberapa guru, termasuk kepada Syekh Muwafaq. Beliau adalah ulama dari Syam. Waktu daurah bersama beliau dengan Syekh Muwafaq, beliau menyampaikan bahwa cukuplah kitab ini ada dalam rumah setiap muslim. Maka setelah Quran maka wajib bagi setiap rumah kaum muslimin memiliki kitab ini. Kalaupun tidak mampu membeli misalnya atau belum sanggup untuk mengkaji kitab-kitab induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibni Majah dan seterusnya, termasuk Musnad Ahmad,
Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi dan lain-lain, maka kalau tidak atau belum memiliki kitab-kitab induk tadi, maka cukup bagi keluarga kaum muslimin memiliki kitab Riyadhus Shalihin. Karena ini adalah tamannya orang-orang soleh yang dipetik dari kalamnya atau dari sabdanya Sayyidul Mursalin, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab ini memiliki banyak keutamaan. Ya, bahkan Imam Az-Zahabi itu merekomendasikan kitab ini. Jadi setelah beliau menganjurkan setiap Muslim itu harus punya Al-Quran, punya Sahih Bukhari, punya kitab-kitab sunan, ya, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan. Kemudian Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiarul A'lami Nubala merekomendasikan umat Islam memiliki Riyadhus Shalihin, ya, punya Riyadhus Shalihin. Nah, adapun isi kitab ini tentang apa? Mungkin sebagian dari ikhwah di sini belum tahu atau pernah dijelaskan, namun perlu dikuatkan kembali. Kitab Riyadhus Shalihin ini memuat hadis-hadis yang mengandung soal akidah, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat dari aspek muqaddimahnya, dari penjelasan beliau dari bagian muqaddimah, Imam An-Nawawi itu bertujuan ketika menulis kitab ini untuk menuntun kaum muslimin agar bisa beribadah dengan baik, agar bisa zuhud terhadap urusan dunia, agar bisa memperbaiki adab, ta'addub, ya, memperbaiki adab dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu seorang hamba yang kemudian ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelita pada saat dia berjalan. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah bagaimana beliau itu menyusun atau menghimpun hadis di dalam kitab ini betul-betul dapat menguatkan keimanan seorang muslim, menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keikhlasan di dalam ibadah, menanamkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa hormat kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menanamkan semangat untuk meneladani beliau, kemudian menanamkan semangat untuk berpegang teguh pada sunnahnya. Termasuk juga dalam tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, membenahi diri, membersihkan hati, mengobatinya, dan juga menjaga anggota badan dari maksiat dan juga meluruskannya. Di dalamnya juga ada menghimpun berbagai macam adab, baik lahir maupun adab yang terkait dengan batin. Menghimpun juga targhib, yakni motivasi-motivasi, wa tarhib, dan ancaman-ancaman. Ibadillah, kitab ini berisi hadis yang cukup banyak, hampir 2000-an, hampir 2000, dan disusun berdasarkan subbab juga. Jadi ada bab, ada subbab. Nah, kalau bab itu dalam dalam kitab hadis disebut dengan kitab, ya, kitab. Sedangkan subbab itu disebut dengan bab. Nah, untuk chapternya atau untuk kitabnya itu ada 17 kitab, ada 17 chapter. Sedangkan subbabnya atau dalam bahasa Arabnya babnya itu ada 372 subbab. Ya. Dan beliau itu menghimpun hadis ini dari beberapa kitab hadis, termasuk di dalamnya adalah dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan dari kitab-kitab yang lainnya. Dan semua hadis ini sahih. Ya, menurut penilaian Imam An-Nawawi, semua hadisnya adalah sahih. Ya, Imam An-Nawawi sendiri yang mengatakan di dalam muqaddimahnya bahwa beliau hanya mengambil hadis-hadis yang sahih. Nanti mandi sekalian ya, Nak, ya. Ya. Hanya saja istilah sahih yang dipakai Imam An-Nawawi ini tentu saja bisa berbeda dengan penilaian para ulama yang lain. Oleh karena itu, beberapa ulama yang mentahqiq hadis
di dalam kitab Riyadhus Shalihin bisa jadi menilai ada beberapa hadis yang nilainya lemah. Seperti misalnya Syekh Shu'aib Al-Arnaud itu berpendapat ada sekitar 46 hadis yang bermasalah. Ya. Hanya saja memang menurut Imam Nawawi itu semuanya adalah sahih, minimal beliau berpijak kepada penilaian dari Imam At-Tirmizi. Ya. Beliau berpijak pada penilaian Imam At-Tirmizi atau juga ketika Imam Abu Daud mendiamkan hadisnya. Baik, saya kira itu ya pengenalan umum terkait dengan kitab yang akan kita bahas, yakni kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, untuk menghiasi perilaku kita dalam keseharian, dalam ibadah kita, ya, dalam adab kita, dan seterusnya. Kemudian kalau ingin mencari syarahannya banyak ya. Kitab yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini banyak sekali. Karya-karya para ulama cukup banyak dalam hal ini. Termasuk misalnya ada karya dari Syekh Mustafa Al-Khin, ulama Syam, itu juga termasuk yang bagus. Judulnya adalah Nuzhatul Muttaqin. Dan juga ada karya-karya yang lain yang kalau saya sebutkan itu terlalu banyak. Ya. Jadi banyak sekali syarah dari kitab ini. Nah, sekarang kita akan fokus ke matanya saja dulu. Jadi kepada teks hadisnya, kemudian saya berikan komentar atau ta'liq secukupnya, dan itu pun tidak akan kita bahas semuanya ya. Begitu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyelami pesan-pesan penting dari baginda Muhammad SAW. Baik, itu sebagai awal. Insya Allah kita akan masuk ke kitabnya. Kita akan mulai dari bagian muqaddimah. Jadi pertemuan pertama ini kita akan bicara muqaddimah dulu, supaya paham ini kitab apa dan apa misi dari Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Apa misinya? Nah, ini kita akan langsung lihat di bagian muqaddimahnya. Kalau yang belum punya kitab cetaknya bisa menggunakan PDF-nya dulu ya. Sementara boleh menggunakan PDF-nya dulu. Namun diusahakan mendapatkannya langsung. Insya Allah kitab ini termasuk yang murah dibandingkan dengan harga kemeja bapak-bapak untuk ke kantor, jauh lebih murah ini insya Allah ya. Harga baju sekarang berapa? 150.000 barangkali ya. Ya, untuk kemeja yang biasa dipakai kantor itu sekitaran segitulah. Apalagi kalau sudah bicara bajunya ibu-ibu ya, itu lebih mahal lagi. Gamis atau abaya misalnya itu tuh tidak ada yang harga 100.000. Tapi kalau kitab ini insya Allah masih dapat dibeli dengan harga kurang lebih sekitar 100 ribuan. Jadi jauh lebih murah daripada pakaian yang Bapak Ibu kenakan. Jadi kalau tidak punya kitabnya, itu bagi pelajar hadis ya, itu adalah aib yang besar, dan kalau dalam bahasa sederhananya sangat keterlaluan ya kalau kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin namun tidak punya kitabnya. Jadi jangan sampai kita bisa membeli baju misalnya, tapi yang bagus-bagus, yang mungkin baru, yang mewah begitu apalagi, tetapi membeli kitab itu tidak bisa mengusahakan ya. Kalau betul-betul tidak mampu, bisa mungkin kita gunakan dulu PDF-nya ya. Nah, untuk PDF-nya yang mana, terserah PDF yang mana saja, termasuk yang saya rekomendasikan adalah PDF yang ditahqiq oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, atau boleh juga yang ditahqiq oleh Syekh Yasin Fahal. Ya, boleh, itu juga bagus. Dulu waktu kami ngaji pakainya kitab ini. Ini jadul sekali ya. Waktu itu. Jadi kita pakainya adalah terbitan Mu'assar Risalah yang ditahqiq oleh
Syekh Su'aib Al-Arnaud. Atau boleh juga yang ditahqiq oleh tadi siapa? Dr. Yasin Pahal, ya boleh juga. Kalau PDF-nya silakan. Nah, saya coba tampilkan ini. Ini adalah contoh PDF yang bisa digunakan. Ya, contoh PDF yang bisa digunakan. Ini adalah tahqiqan dari Dr. Yasin Pahal. Dr. Yasin Pahal. Covernya sederhana saja begini. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, dita'liq dan ditahqiq oleh Dr. Mahir Yasin Pahal. Ini termasuk yang insya Allah beliau bagus ya. Diterbitkan oleh Dar Ibnu Katsir. Ya, terserah nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kitabnya di mana saja. Kebetulan saya tidak jualan kitabnya. Baik, kita akan langsung masuk ke muqaddimah. Kita baca dulu saja muqaddimahnya ya. Atau Bapak Ibu bisa memiliki kitabnya dalam bentuk ini juga boleh. Ya, jadi karena nanti kita akan ada tugas. Kemarin panitia menghubungi saya agar komitmen dan terus murojaah. Apakah ada tugas? Oh iya, nanti ada tugas. Ya, jadi per pertemuan ada tugas agar kita bisa murojaah, tidak hanya bertemu satu minggu satu kali. Agar bisa dibawa kemana-mana, bisa mendapatkan ini. Ini buku saku ini, Riyadhus Shalihin. Belajarnya boleh pakai pensil mekanikumi yang baru. Ya, Riyadhus Shalihin, penerbit Darussalam. Ini insya Allah bisa dibawa kemana-mana, bisa dihafalkan. Ya. Taib, Iwafillah, kita akan mulai ya. Luruskan niat semuanya. Semuanya punya wudhu, insya Allah ya. Sudah punya wudhu. Karena ilmu adalah cahaya dan wudhu itu cahaya. Agar kita bisa memahami ilmu dengan baik, maka pertemukan dua cahaya itu. Cahaya wudhu dan juga cahaya ilmu. Insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk memahami. Kita baca bersama-sama, namun saya tidak akan terjemahkan secara lengkap. Saya akan ambil saja kesimpulan-kesimpulannya. Bapak Ibu bisa beli terjemahannya. Silakan datang ke toko buku. Toko buku apa saja. Kalau di tempat kami ini di Bandung, kalau tanya ke toko buku terjemah dari Shalihin, oh banyak sekali, ya. Berbagai penerbit itu menerjemahkan kitab Riyadhus Shalihin. Terserah mau yang mana. Jadi disarankan selain punya kitab Arabnya juga punya terjemahannya, ya, untuk membantu kita memahami, ya, terjemahannya. Jadi lengkapnya nanti silakan Bapak Ibu bisa baca terjemahannya saja. Saya akan berikan simpulannya saja dari bagian muqaddimah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidayhi wa li masyayikhi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dharaini amin ya rabbal alamin. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar مقومر الليل على النهار تذكيرة لأولي القلوب والأبصار تبصيرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاز والادكار
wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahubi lid-daril qarar. Wahzari mimma yushiduhu wa yujibu daral bawar wal muhafadati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim salawatullahi wa salamuh alaihi wa ala sairi nabiyyina wa ali kullin wa sairi salihin. Beliau di bagian muqaddimah ini, ya, yang pertama tentu saja adalah mengucapkan atau menyampaikan pujian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan bahwa alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, yang maha satu, yang al-qahar, yang maha perkasa. Kemudian al-azizil ghaffar, yang maha mulia lagi pengampun, dan seterusnya. Jadi beliau memulai dengan hamdallah, dan ini adalah adabnya para ulama, ya. Adabnya para ulama itu senantiasa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Setiap yang baik dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Hadisnya sudah sangat masyhur, meskipun sebagian ulama mengatakan hadisnya ada idtirab, ya, sehingga lemah, namun sebagian ulama yang lain menetapkan hadisnya makbul, minimal hasan, termasuk penilaian dari Imam Ibnu Shalah. Hadisnya hasan, yakni kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwal abtar fahuwal aqta fahuwal ajdam. Setiap perkara yang baik namun tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut adalah terputus. Apa yang terputus? Yakni qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Oleh karena itu menjadi adab dari kalangan para ulama, para salafus soleh kita, memulai apapun itu dimulai yang baik tentu saja dimulai dengan bismillah, alhamdulillah. Jadi setelah beliau menyampaikan bismillah dan kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa kalimat-kalimat yang dipakainya ini adalah kata-kata yang unik, ya, yang beliau gunakan. Kalau di selami satu demi satu, kata demi katanya mengandung sesuatu yang sangat mendalam sekali. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pujiannya ini. Ini luar biasa, ya. Jadi beliau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha segala. Zat yang mengangkat orang-orang pilihan di antara makhluk-makhluknya. Menjadikan mereka sebagai orang yang zuhud terhadap dunia, menjadikan mereka sibuk dengan renungan tafakur dan ketaatan. Itulah Allah yang memilih mereka. Kemudian Allah juga yang menolong mereka, ya, sehingga mereka meninggalkan dosa. Jadi kaum muslimin meninggalkan dosa dan mendorong mereka untuk senantiasa terus berbekal untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian juga setelah beliau menyampaikan pujian dan syukur, kemudian beliau juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, beliau menyampaikan tasyahud di sini, yakni asyhadu alla ilaha illallah. Beliau menyampaikan persaksian, ya, yakni syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang Allah itu zat yang maha berbuat baik, yang selalu berbuat baik, yang maha mulia, maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Jadi pada fakrah yang pertama, pada paragraf yang pertama, beliau menyampaikan bismillah, alhamdulillah, dan juga bersaksi pada tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan pada paragraf yang kedua. Pada paragraf yang kedua, beliau mulai masuk ke dalam inti
yang merupakan misi dari penyusunan kitab ini. Amma ba'du maksudnya adalah amma ba'du di sini yakni setelah beliau mengucapkan basmalah, mengucapkan alhamdulillah dan tasyahud ya. yakni dan juga bersolawat ya, tasyahud dan juga bersolawat. Jadi ba'dal basmalah, ba'dal hamdulillah dan ba'dal solawat. Maka faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati fa haqqa 'alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu an khuzujid dunya waz zuhadah biz zahadah fa innaha darun nafadin la mahalu ikhladin wa markabu umurin la manzilu huburin wa masrau infisamin la mautin dawamin. Falihadza kana al-ayqadu min ahliha humul ubad wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Qala Allah Ta'ala innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil aradu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan wa nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika tufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wal ayatu fi hadzal ma'na kasiratun wa laqad ahsanal qa'il. Ya, ini ada berikutnya. Laqad ahsanal qa'il inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khawful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattahadu salihal a'mali fima sufuna. Wa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada fiqrah yang kedua ini, pada alimiyah yang kedua ini, beliau itu mengutip satu ayat Al-Quran yang itu adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 57, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Dan aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka beribadah. Kemudian pada ayat lanjutan dikatakan aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Ya, jadi ini menunjukkan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Hambanya lah yang membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sana wa hadza tasrihun bi annahu khuliqu lil ibadah. Ayat ini tasrihun, jelas tegas ya, bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ya, diciptakan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk memikirkan hikmah dan tujuan penciptaan. Agar mereka berusaha untuk berpaling dari tipu daya dunia dan bisa bersikap zuhud. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat ini menjelaskan bahwa diciptakannya kita ini adalah untuk ibadah, untuk ibadah. Oleh karena itu kita harus betul-betul waspada terhadap apa? Terhadap ini ya, terpalingkan dari tipu daya dunia dan kita bisa dengan kita bersikap zuhud, bizzahadah, ya, bizzahadah. Iwafillah, kenapa demikian? Saya katakan fa innaha darun nafadin la mahala ihlad, ya, ihladin. Dikatakan karena sungguhnya dunia itu adalah sementara dan tidak kekal. Jadi sementara saja dunia ini, tidaklah kekal. Ya, bukan tempat yang abadi begitu ya. Oleh karena itu
beliau juga mewanti-wanti bahwa dunia ini adalah tempat singgah sementara saja. Ibarat satu perjalanan kita sedang transit di dunia ini, karena tujuan akhir kita adalah negeri akhirat. Oleh karena itu, beliau mengutip juga ayat Al-Quran, yakni Quran Surah Yunus ini ya. Quran Surah Yunus, yakni ayat ke-24, yang kurang lebih maknanya adalah sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dan yang kami turunkan minas samai dari langit, kemudian lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia, tapi juga ada yang dimakan oleh al-an'am, yang di binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memiliki pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya, ya. Kemudian mereka menganggap mereka bisa menguasainya. Nah, ini menganggap bahwa mereka yang berkuasa. Oh, tidak ternyata. Ya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab, ya. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab kami di waktu malam dan siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit ya, dipangkas gitu. Seakan-akan belum pernah tumbuh. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpikir. Masya Allah. Ya, bisa terbayang ya, bisa terbayang. Allah Ta'ala itu mengumpamakan kehidupan dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit dan menghidupkan tanaman atau tumbuhan. Dan tumbuhan tadi dinikmati, dimanfaatkan, dimakan oleh manusia dan juga oleh binatang ternak. Kemudian mereka sombong, begitu sombong, mereka merasa menguasai segalanya, maka Allah habiskan semuanya. Allah kirimkan azab kepada mereka. Ya. Kemudian tanaman-tanaman yang tadi subur itu dimusnahkan, seakan-akan tidak terjadi atau tidak ada tanaman sebelumnya. Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan kemarin tidak ada yang menanam. Dan disebutkan ini adalah tanda yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika tufassilul ayat. Ini sedang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, kepada orang-orang yang berpikir. Kalau orang-orang berpikir akan sadar, oh, ternyata kita tidak punya kuasa sedikit pun di dunia ini kecuali atas kudrah dan iradah Allah. Tidak ada yang punya kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu helai rambut pun yang terjatuh dari kepala kita kecuali itu semua adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah kan ada perumpamaan yakni perumpamaan membuat nyamuk ya. Di ayat yang lain membuat lalat. Kita tuh lemah. Membuat nyamuk kita nggak bisa. Membuat lalat kita nggak bisa. Lemah kita ya. Lemah sekali. Nah, kemudian beliau mengutip satu syair yang cukup indah ya. Intinya adalah sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang futuna, yang cerdas. Mereka menjauhi dunia karena takut fitnahnya yang membelenggu. Kemudian diperhatikannya dengan teliti dan seksama. Diperhatikan dengan teliti dan seksama, yakni betul-betul ditelaah. Setelah tahu mereka yakin bahwa dunia ini tidak akan ada selamanya. Dunia ini sementara. Kemudian mereka menjadikan dunia hanya sebagai lautan, sebagai lautan, di mana ia menjadikan amal soleh sebagai bahteranya. Ya, jadi bahteranya, kapalnya adalah amal soleh itu dalam rangka melewati lautan itu. Nah, itulah yang kemudian persepsi para ulama terhadap dunia itu ya. Mudah-mudahan kita bisa mempersepsikan dunia sebagaimana persepsinya para ulama. Kemudian kita masih muqaddimah ini. Kemudian beliau melanjutkan di dalam fiqrah selanjutnya. Bisa disebut faqrah atau fiqrah, tapi yang lebih fasih adalah fiqrah. Jadi pada fiqrah selanjutnya, pada alinea selanjutnya, beliau mengatakan begini. Idza kana haluha ma
wasaftuhu wa haluna ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Fahaqqun 'alal mukallaf ayadhhaba bin nafsihi mazhabal akhyar wa yaslukal maslaka ulin nuha wal absar wa yatahabba lima asyaratu ilaihi wa yahtamma lima nabbahtu alaihi wa aswabu tariqin lahu fidalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bi masaha an-nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairi nabiyyin wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana fi 'auni akhihi wa annahu qala man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu zalika min ujurihim syai'a wa annahu qala li aliyin radhiyallahu anhu fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi pada fakra ini menarik untuk kita simak ya, untuk kita dalami. Jadi beliau menyebutkan bahwa setelah nampak kenyataan dunia, keadaan kita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, ketika menciptakan kita ini, maka orang yang telah dikatakan di sini mukallaf itu orang yang telah terbebani hukum, yang sudah balik berakal, itu mukallaf. Itu harus meniti jalan orang-orang pilihan. Ini penting untuk kita. Jadi kita sudah tahu dunia itu seperti apa dan tujuan diciptakannya kita ini untuk apa, maka bagi orang mukallaf, bagi kita ini yang sudah balik dan berakal, sehat, apa? Ayadhaba binafsihi mazhabal ahya. Kita harus mengikuti, harus beranjak, harus meniti jalan, yakni jalannya orang-orang pilihan. Mazhab al-ahyar, yakni jalannya orang-orang pilihan. Ya, melangkah sesuai dengan acuan orang-orang yang ulin nuha wal absar, ya, yang berakal sehat dan juga memiliki pandangan yang benar. Kemudian juga beliau menyampaikan dan sebaik-baiknya jalan adalah mengikuti perintah Allah dan penutup para nabi. Jadi sebaik-baiknya jalan itu wa yatahabba lima asyratu ilaihi wa yahtamma lima nabbahtu alaihi wa aswabu tariqin lahu bidzalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, ya. Kemudian beliau menyampaikan at-ta'addubu bi masahha anin nabi nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqina wal lahiqin. Jadi sebaik-baiknya jalan itu adalah mengikuti penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maslak, istilah suluk, maslak ini identik dengan istilah dalam dunia tasawuf, ya. Kalau kita belajar tasawuf itu tidak asing dengan istilah maslak, dengan istilah suluk, dengan istilah salik, ya. Jadi orang yang mengikuti satu thariqah dalam jalan tasawuf, jalan untuk makin mendekat kepada Allah, jalan untuk mengenal diri dan mengenal Rabb-nya. Nah, itu yang disebut dengan suluk, ya, disebut dengan jalan-jalan. Jadi istilah ini istilah yang sangat erat, sangat kental dalam dunia tasawuf. Ya, intinya adalah kita harus mengikuti jalannya, ya, jalannya para ulama, begitu ya, yang mereka mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian para ulama mengikuti jalan
para nabi tersebut, khususnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengutip satu ayat Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan dalam ketakwaan. Ya. Kemudian juga mengutip beberapa hadis Nabi SAW terkait dengan apa? Terkait dengan pahala bagi orang yang menunjuki kebaikan kepada orang lain. Ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ini juga adalah terkait dengan sungguh Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, tentang kebaikan atau pahala bagi yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga bisa lihat dalam hadis yang lain, yakni yang disampaikan oleh beliau kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa demi Allah aku memberikan petunjuk. Engkau memberikan petunjuk kepada seorang hingga memperoleh hidayah ada lebih baik katanya daripada sedekah dengan hewan ternak yang mewah. Ya. Hewan yang lebih baik daripada hewan yang yang mewah. Gitu. Jadi humrun am itu adalah unta merah, maksudnya hewan tunggangan yang mewah. Itu lebih baik ya daripada hewan tunggangan yang mewah, yakni unta merah. Kalau kita memberikan petunjuk kepada orang lain, dan orang lain tertunjuki karena sebab kita, ya karena wasilah kita lah ya. Karena sebab hidayah kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui jalan kita. Nah, ini berarti beliau mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang saling menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ya. Kemudian juga mengajarkan kepada kita untuk saling melindungi dengan saudara yang lain. Selanjutnya juga adalah kita diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan kepada saudara muslim yang lain. Baik, demikian ya. Dan di bagian akhir beliau itu memberikan pesan kepada kita semua. Kita langsung saja ke bagian akhir. Nah, ini. Nah, ini dia ya. Di bagian akhir beliau menyampaikan begini. Ya, fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadits sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan lis-sahibihi ilal akhirah wa muhassilan li adabihil batinah wa dhahirah jami'an litarghib wa tarhibi wa sairi anwa'i adabis salikina min ahadits zuhdi wa riyadatin nufus wa tahzib bil akhlaq wa taharatil qulub wa ilajiha wasyanatil jawarih wa izalati wijajiha wa ghairi dzalika min maqasidil arifin. Ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali. Ungkapan beliau di sini mengatakan bahwa beliau mengatakan aku gitu ya, kurang lebih termotivasi untuk menyusun sebuah kitab yang memuat hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW yang mencakup cara-cara seorang untuk menyempurnakan apanya? Amalnya. Baik adab lahir maupun adab batin. Hadis yang terdapat dalam kitab ini, kata beliau, adalah dalamnya ada targhib, ada tarhib, ada anjuran, ada peringatan, dan juga petunjuk-petunjuk terkait dengan kesempurnaan, seperti terkait dengan sikap zuhud ya terhadap dunia, terkait dengan penempaan jiwa, penyucian, tazkiyatun nafas gitu, pengobatan toharatil qulub, penyucian hati, dan berbagai macam solusi atas berbagai macam persoalan dalam diri kita. Nah, pembahasan kitab ini disusun dengan beberapa bab katanya, yang sebelumnya dicantumkan ayat Al-Qur'an ya, baru kemudian dicantumkan hadis. Jadi, dan ini adalah jalannya wa ghairu dzalika minal maqasidil arifin, dan ini adalah di antara tujuan orang-orang yang arifin, orang-orang arif, orang-orang yang sudah pada level wali Allah Subhanahu wa taala. Al-arifin itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin berjalan pada maslaknya para wali, jalannya para wali, jalannya para arifin ya. Mudah-mudahan kita bisa
bisa belajar menjadi orang-orang yang demikian. Ya, seperti halnya para arifin, orang-orang yang terdahulu telah meniti jalan ini. Kemudian beliau menyampaikan wal tazimu fihi an la azkura illa hadisan sahihan minal wadihati mudhafan ilal kutubi sahihah al masyhurah wa usaddira al abwaba minal qur'anil aziz bi ayatin karimatin wa uwassiha ma yahtaju illa dhabtin aw sarhin ma'nan khafiyyin binafaisan minat tanbihat wa idza qultu bi akhiri hadisin muttafaqun alaih fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, beliau kemudian menjelaskan beberapa kaidah dalam kitabnya yang beliau susun ini, bahwa beliau itu menyusun kitab ini dimulai dengan apa? Dengan Al-Qur'an ya, kemudian dengan tadi hadis selanjutnya. Dan hadis yang beliau sebutkan di sini dikatakan la azkura illa hadisan sahihan. Dan katanya aku tidak menyebutkan dalam kitab ini kecuali hadis yang sahih ya, kecuali hadis yang sahih. Minimal menurut penilaian dari beliau. Dan beliau mengutip hadis ini dari kitab-kitab yang sahihah masyhurah, kitab-kitab yang masyhur ya, kesahihannya masyhur. Dan seterusnya. Setelah mencantumkan Quran, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian beliau juga berikan penjelasan seperlunya. Kemudian ketika beliau menyebutkan katanya muttafaqun alaih, maka artinya adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Begitu ya, dalam kitab sahihnya. Terakhir, ini adalah harapan beliau. Ya, beliau berharap begini di dalam penyusunan kitab ini, wa arju inta mahadal kitabu ayyakuna sa'iqan lil mu'atani bihi ilal khairat hajizan lahu an anwa'il qabaihi wal muhlikat wa anna sa'ilun ahon intifa'a bi syai'in minhu ayyad'u li wali walidayya wa masyayikhihi wa sairi ahbabina wal muslimina ajma'in wa 'ala Allahil karim i'tamadi wa 'alaihi tafwidi wastinadi wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Pada fikrah yang terakhir ini beliau berharap ya, dengan penyusunan dari kitab ini beliau berharap yakni kepada Allah yang Maha Mulia, bahwa juga beliau menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencakup semuanya. Dialah yang zat yang merupakan sebaik-baiknya zat yang menguasai alam ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha bijaksana ya. Jadi kurang lebih itulah ringkasannya dari apa yang beliau sampaikan di dalam muqaddimah dari kitab ini. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Setidaknya kalau kita simpulkan dari kitab yang beliau tulis ini ya, setidaknya ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah setelah beliau tentu saja menyampaikan Bismillah, Alhamdulillah, tasyahud dan bersolawat, beliau mengingatkan kita tentang hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Karena kita diperintahkan untuk beribadah, ya maka berarti kita harus betul-betul memahami kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan dunia ini adalah sementara saja, tidak abadi, tidak kekal. Dan tidak boleh ada kesombongan. Saya, Masya Allah ya, jangankan membuat satu makhluk Allah misalnya seperti lalat atau nyamuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, untuk menahan rasa ngantuk saja. Ya, rasa ngantuk saja. Kadang-kadang kita nggak sanggup kan. Coba. Kalau udah ngantuknya begitu berat, begitu rupa, kita nggak sanggup menahan rasa ngantuk itu. Beberapa kali
dalam kondisi dan situasi yang sangat kelelahan. Itu untuk menahan rasa ngantuk yang luar biasa itu susah. Ya. Itu lemahnya kita, lemah sekali. Dan memang kita ini Allah ciptakan dengan segala potensi dan kebutuhannya, dengan segala fitrahnya. Begitu kita tidurkan sejenak, maka segar lagi kita. Ya, jadi kita ini lemah sekali. Ayat tadi itu menggambarkan betapa kita ini betul-betul lemah, tidak ada yang bisa disombongkan. Ya, ini Quran surah Yunus, ya, ayat berapa tadi? 24 ya. Itu menggambarkan pada kita luar biasa. Kehidupan dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit, menumbuhkan tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh, kita makan, kita nikmati. Kita juga berikan makan kepada ternak-ternak kita. Kemudian kita merasa, ini berkat saya. Allah habiskan itu semua. Ya. Kita sombong dengan itu, kemudian kita dikirimkan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab oleh Allah, dihabiskan semuanya. Sampai-sampai tidak ada yang bersisa. Itu adalah pelajaran kepada umat manusia. Dan itu tentu saja kepada orang-orang yang berpikir. Ya, wa kadzalika tufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ya, hanya untuk orang-orang berpikir. Kemudian yang berikutnya, kedua, pesan penting dari beliau di sini adalah terkait dengan kita ini harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Begitu. Jadi hadis dalam kitab ini itu sedang berbicara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Ya, benar dalam beribadah, benar kuat dalam akidah, kemudian benar juga ketika berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hadis-hadis dalam kitab ini menata adab, menata perilaku kita, ya, menata diri kita agar kita berjalan dalam jalannya orang-orang arifin tadi, para wali Allah yang Allah cintai, para wali Allah yang Allah dekat dengannya. Jadi kita ini diajak untuk menjadi arifin, menjadi minal arifin, ya, diajak untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana wali-wali Allah menempatkan dunia itu sesuatu yang tidak ada nilainya ketika dibandingkan dengan akhirat. Ya, dunia itu hanyalah tempat kita singgah, tempat kita transit, karena tujuan akhir kita adalah akhirat. Dan terakhir beliau menjelaskan tentang metode penyusunan kitab ini dimulai Al-Quran, lalu dengan hadis. Yang hadisnya kata beliau adalah hadis sahih. Ya, jadi beliau mengatakan an ajma'a mukhtasara minal ahadits sahihah. Ya, hadis yang sahih. Beliau mengatakan la azkuru illa hadisan sahihan. Jadi beliau mengatakan aku tidak mencantumkan kecuali hadis yang sahih menurut pandangan beliau. Tapi beberapa hadis, sekitar 40 hadis dinilai ada masalah oleh ulama yang hidup pada zaman setelahnya. Baik, nanti kita akan sama-sama lihat ya. Mungkin itu sementara untuk mukaddimah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu, kita langsung masuk ke bab pertama. Silakan dibuka kitabnya. Silakan dibuka kitabnya. Kita akan masuk di bab pertama ya, insya Allah ya. Sebentar, ini mana? Nah, ini dia ya. Baik. Kalau di kitab kami ini ada judulnya Kitabul Ma'murat, tapi dalam cetakan yang lain memang nggak ada Kitabul Ma'murat, langsung bab. Ya, langsung bab. Nah, nanti baru di bahasan selanjutnya baru ada kitabnya. Kalau ini langsung bab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ma'murat. Al-awwal, babul ikhlas wa ikhdarin niyah. Fi jami'il
a'mali wal aqwali wal ahwalin al-barizati wal khafiyah. Ini adalah bab tentang ikhlas. Babul ikhlas. Bab tentang ikhlas. Ya, kemudian wa ihdharin niyah, dan menghadirkan niat. Fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Ya, dalam segala hal. Jadi ikhlas dan menghadirkan niat yang lurus dalam segala hal. Ya, dalam setiap amal, aqwal, ahwal gitu. Yang nampak, yang tersembunyi. Ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan bab ikhlas, bab terkait dengan keikhlasan. Nah, di dalamnya ada beberapa hadis, yakni setidaknya ada 12 hadis. Insya Allah yang kita akan kaji hanyalah beberapa saja. Nah, sebelum masuk ke hadis, beliau memulai dengan Al-Quran. Ya, beliau mulai dengan Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa qala ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Wa qala ta'ala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Wa qala ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Pada ayat-ayat ini, yang pertama adalah Quran surah Al-Bayyinah. Yang kedua adalah Quran surah Ali Imran, yang berikutnya adalah Al-Hajj, yang berikutnya adalah Quran surah Ali Imran. Ini terkait dengan semua terkait dengan niat dan ikhlas. Kita perhatikan dalam Quran surah Al-Bayyinah dikatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah katanya disebut dengan agama yang lurus, dinul qayyimah. Perhatikanlah kita ketika Allah menyebutkan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, ini mukhlishina lahuddina hunafa. Ya. Jadi kita ini diperintahkan. Jadi kalau ada wama dan illa itu berarti hasr, hanya. Nah, ini di sini ya. Ketika ada ma atau la, kemudian illa, tidak kecuali, ya, dilanjutkan dengan istisna di sini, kecuali, maka maknanya adalah hasr, pembatasan. Jadi, tidaklah mereka disuruh, diperintahkan, illa kecuali, berarti hasr, pembatasan. Artinya apa maknanya? Hanya. Ini untuk penghanyaan. Jadi maknanya adalah mereka diperintahkan beribadah, gitu. Yaitu mereka hanya diperintahkan beribadah secara ikhlas. Jadi ini maksud dari wama illa. Tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali. Itu berarti menghanyakan, penghanyaan. Mereka diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ya, secara ikhlas. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, ya. Kemudian pada ayat berikutnya kita perhatikan mana barusan, nah ini dia. Beliau menyampaikan, Allah Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Untuk yang ini ya. Ini
ini dalam Quran surah Al-Hajj, ya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapai. Ya. Jadi kalau kita misalnya nyembelih unta begitu ya, itu tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai itu ketakwaan. Berarti memang ini mestinya harusnya kita memurnikan niat ya, memurnikan ketakwaan kepada Allah, memurnikan ibadah hanyalah kepada Allah. Tidak boleh ada tandingan. Kemudian juga dalam ayat lain juga kurang lebih sama ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah ya, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang, kalau dilanjutkan ya, yang ada di langit dan juga ada yang di bumi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita harus memurnikan niat karena apa yang tersembunyi dalam diri kita itu Allah tahu. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Kita menyembunyikan sesuatu, Allah tahu. Ya. Jadi yang akan membuat amal kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhlasun niat, keikhlasan niat sebelum amalnya sesuai atau tidak dengan hukum syariat. Ya. Jadi yang pertama adalah ikhlasun niat dulu, yang kedua baru sesuai tidaknya amal kita dengan syariat. Kalau amalnya sesuai dengan syariat, tetapi tidak ikhlas niatnya, maka tidak akan jadi apa-apa. Ya. Jadi ini terkait dengan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan. Kalau kita misalnya dalam setiap kesempatan, misalnya setelah selesai kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya kita mengatakan khalas, ya, selesai. Nanti orang yang ikhlas itu adalah orang yang selesai dengan dirinya. Dia itu tidak lagi memperhatikan makhluk, tidak lagi penting untuk mempertimbangkan penilaian makhluk, tidak lagi peduli dengan penilaian orang-orang, baik yang memujinya maupun mencelaknya, bagi dia nggak peduli. Kalau orang sudah begitu, itu sudah pada level ikhlas yang sangat luar biasa. Makalah ulama sangat banyak berbicara tentang masalah ikhlas ini. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa memurnikan diri kita, memurnikan hati kita dari an mulahadhatil makhluqin, dari perhatian makhluk, maka itu ikhlas. Jadi kalau kita masih berharap, masih mengharapkan, ya, masih menjadikan motivasi dasar dalam amal kita adalah ingin mendapatkan perhatian makhluk, berarti belum sempurna itu keikhlasan. Ya. Jadi karena ikhlas itu adalah tasfiyatul aqli an mulahadatil makhluqin, kata para ulama. yakni memurnikan akal, atau tasfiyatul qulub, memurnikan, atau tasfiyatul qalbi, memurnikan hati, an mulahadatil makhluqin, dari perhatian makhluk. Ya, dari perhatian makhluk. Baik, saya kira itu saja. Mulai minggu depan lah kita akan masuk pada hadis-hadisnya. Mungkin ada yang tadi bertanya, kenapa setiap memulai Al-Quran saya tidak dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jawabannya karena kita itu harus memulai dengan isti'azah dan dengan bismillah, khususnya isti'azah itu ketika memulai qiraah. Nah, ini nanti ada penjelasan di kitab At-Tibyan, karya Imam An-Nawawi juga. At-Tibyan itu bagus, kitab adab Al-Quran. Jadi kalau kita memulai qiraah, kita harus, atau tilawah, kita harus memulai dengan isti'azah. Ya. Tetapi kalau kita bil ihtijaj, sedang berhujah atau berdalil, maka bisa dipakai, bisa tidak. Begitu. Misalnya ketika kita ceramah atau kita sedang sedang menjelaskan atau sedang berkhutbah, misalnya langsung kita mengatakan qala ta'ala
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu ya. Jadi para ulama bahwa menjelaskan bahwa isti'azah itu harus selalu ada saat kita hendak qiraah, hendak tilawah. Ya. Tapi kalau sedang istishhad, istidlal, ihtijaj itu tidak mesti. Ya, sedang berdalil, sedang berargumentasi, sedang menjelaskan. Baik, itu yang saya bisa sampaikan sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan ini menjadi mukaddimah yang baik untuk kita semua. Ya. Kita belum masuk ke satu pun hadisnya dalam kitab-kitab ini. Silahkan dimurojaah dulu oleh wakilah semua. Saya sudah kasih tanda. Jadi dari setiap bab itu kita akan membahas hanya 4 hadis, kurang lebih 4 hadis saja. Insya Allah 4 hadis ini cukup mewakili. Nah, cukup mewakili hadis-hadis yang lain. Karena ada beberapa hadis yang semisal, yang serupa, gitu, tapi beda redaksi dan tentu saja beda sanad. Nah, saya coba ambil sekitar 4 hadis dalam setiap bab. Insya Allah bisa terkejar. Satu pertemuan kita bisa menyelesaikan 4 bab. Satu babnya 4 hadis, berarti totalnya 16 hadis. Ya, metodenya saya baca, kemudian diberikan artinya secukupnya, kemudian disyarah atau ditaklik secukupnya, baru masuk kepada hadis yang lain. Insya Allah ya, itu metode kita, itu manhaj kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sampai di sini, silakan ada yang mau sampaikan dulu, ada waktu sekitar 2 menit lagi. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Demikian penjelasan Ustaz Yuwana terkait dengan untuk pertemuan kali ini lebih banyak ke mukaddimah ya. Masih ada space waktu sedikit. Barangkali ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Yuwana. Dipersilakan jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhol. Afwan Ustaz mau bertanya. Untuk menjaga niat, apakah niat ini hanya ketika di awal suatu amal atau kita harus menjaganya hingga sampai akhir begitu Ustaz? Berikutnya, ketika di tengah jalan ada apa ya, keseleo gitu niatnya ya, ada bisikan sesuatu yang bisa merubah niat, itu bagaimana cara mengembalikannya Ustaz? Agar bisa menjaga niat sampai akhir ikhlas begitu maksud saya. Jazakallahu khair. Ya. Baik. Ini sudah masuk ke materi sebenarnya ya. Mungkin akan dijelaskan lebih panjang di pekan depan insya Allah, karena sudah masuk dalam pembahasan niat. Kalau tadi masih mukaddimah, dan itu juga kita masih membahas bagian-bagian awal dari Al-Quran yang menjadi landasan terkait dengan keikhlasan. Tapi nggak mengapa, saya berikan respon sedikit saja. Pertama begini ya. Jadi kalau kita bicara tentang niat, ya, itu nanti ada 2 pembahasan tentang niat. Ya. Pertama adalah dia menjadi penentu sah tidaknya ibadah, atau dia menjadi penentu diterima tidaknya amal. Jadi kalau kita bicara niat itu dalam fikih itu terbagi menjadi paling tidak itu 2 bahasan. Bahasan pertama adalah terkait dengan apa? Terkait dengan penentu dari sahnya ibadah. Yang kedua adalah penentu dari terima tidaknya amal. Jadi ada 2 bahasan, dan itu dua-duanya berbeda cakupan. Untuk yang pertama, yakni niat sebagai penentu sah tidaknya ibadah, itu hanya ada dalam ibadah rata-rata ya, dan itu ibadah mahdhah. Dalam ibadah, misal niat dalam wudhu, niat dalam sholat, itu penentu sah tidaknya.
sah tidaknya. Ini kita sedang tidak bicara tentang terima tidaknya amal, tidak. Tapi tentang sah tidaknya ibadah itu didasarkan pada niat. Nanti kita akan bedah di hadis yang pertama itu, innamal amalu binniyat, itu menarik ya. Nah, karena di sana ada dua hal tentang niat. Jadi hadis yang pertama yang nanti kita akan bahas itu kan ada dua bahasan. Pertama adalah innamal a'malu binniyat, yang kedua adalah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua bahasan itu, dua hal yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua ada bahasan bahwa setiap sesuatu itu tergantung pada niatnya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, nanti kita bahas di minggu depan. Tapi ini globalnya dulu ya, global dulu bahwa niat itu dalam fikih bisa dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi penentu sah tidaknya ibadah. Contoh, seseorang tidak niat sholat, tidak niat wudhu, maka tidak sah wudhunya, tidak sah sholatnya. Itu ya. Misalnya ketika dia Allahu Akbar, sholat apa? Sholat zuhur. Allahu Akbar. Dia tidak niat. Maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat. Secara fikih tidak sah sholatnya. Karena tidak sah sholatnya secara fikih, artinya batal, maka otomatis secara zuhir kita katakan tidak akan diterima sholatnya. Gitu. Ya. Jadi karena secara zahir salatnya tidak sah secara fikih alias batal, berarti tidak diterima salatnya. Demikian ya. Itu alur ceritanya begitu. Allahu Akbar. Tapi dia tidak niat, lupa niat. Lupa berniat. Karena niat dalam salat itu harus menetapkan tiga hal minimal kan. Pertama, bermaksud melakukan sesuatu, qasdu syai'. Yang kedua apa? Kalau untuk yang wajib itu berarti menyebutkan tentang kewajiban sholat fardu. Yang ketiga adalah ta'yin. Ya, ta'yin sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi harus tiga itu. Jadi harus aku hendak sholat zuhur. Sholat fardu zuhur. Tiga ini harus nampak. Harus ada dalam hati kita. Aku hendak sholat fardu zuhur. Tiga ini harus. Kalau jadi makmum harus 4. Aku hendak sholat fardu zuhur makmum. Minimal gitu ya. Nanti redaksinya. Kalau talafuz dan tidak talafuz kan sudah kita bahas ya. Pernah kita bahas. Tapi dalam hati kita itu harus hadir itu. Tidak niat atau tidak sempurna niatnya, maka tidak sempurna sholatnya, batal sholat. Nah, itu niat dalam ibadah. Gitu Ibu ya. Termasuk niat dalam wudhu dan seterusnya. Dan niat itu adalah dalam hati, muqtarinan bil fi'li, yang itu nempel dengan perbuatan. Nempel dengan perbuatan. Kalau yang tidak nempel dengan perbuatan itu bukan niat. Secara fikih, saya nanti mau sholat zuhur, masih jauh. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Niat itu harus nempel di perbuatannya, muqtarinan bil fi'li. Nah itu. Nah yang Ibu maksud kelihatannya adalah bahasa niat yang kedua, yakni niat sebagai penentu diterima tidaknya amal, ya, yakni dari sisi aspek keikhlasan. Untuk siapa? Nah itu bukan niat dalam konteks ibadah, tapi niat dalam konteks menjaga. Nah kalau untuk yang kedua ini adalah masuk dalam bahasan bahwa setiap perkara itu akan berbuah sesuai dengan yang kita niatkan. Begitu ya. Ada para qori, kemudian ada para dermawan, ada orang-orang yang syahid di medan jihad tapi diseret ke neraka kan? Dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena dia niatnya bukan lillah. Dia qori tapi ingin disebut ahli dalam sebagai qori. Dia itu syahid ingin dikenal sebagai orang yang syuhada, yang mati syahid. Dia itu dermawan ingin disebut orang yang dermawan, ya, berinfak segala macam disebut dermawan. Nah, diseret ke neraka yang. Nah, oleh karena itu kalau yang kedua ini berarti berkaitan dengan tadi mukhlisina lahuddin itu ya, memurnikan ibadah kita dalam beragama. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaganya? Berarti harus terus dirawat. Perbuatan ini untuk siapa? Perbuatan ini untuk apa? Apa motifnya? Kalau dalam tengah-tengah misalnya kita sedikit tergoda gitu untuk menampilkan, maka segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah taala dan kemudian luruskan lagi niat. Ya.
tergoda sedikit, luruskan lagi niat. Awalnya misalnya kita ingin berbagi infak sedekah kepada fakir miskin lillah, gitu kan? Lillah. Tiba-tiba dengan sorot kamera, dengan adanya akun media sosial, ingin diupload, ingin ditunjukkan, tapi dengan niat untuk bukan untuk memotivasi, tapi niatnya untuk nih saya ini adalah orang dermawan. Nah, kalau sudah ada muncul begitu, maka segera istighfar ya, segera istighfar. Baik, barangkali itu ya. Nantilah kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan bahasan niat itu. Jadi nggak apa-apa kalau ketika ada godaan, nggak apa-apa. Segera istighfar. Baik, nanti kita bahas ya bahasan niat. Kemudian setelah niat itu apa? Taubat kalau tidak salah. Sudah taubat, kita akan bahas minggu depan itu ikhlas, tentang niat, tentang taubat. Bab yang ketiganya adalah bab tentang sabar. Dan bab yang keempatnya adalah bab tentang as-sidqu, yakni kejujuran. Ya, insyaallah 4 bab kita akan selesaikan di pekan depan. Mudah-mudahan inilah pertemuan muqaddimah memberikan gambaran tentang apa yang hendak kita bahas ya. Jadi di sini bukan hadis hukum ya, jangan nanya terkait dengan hadis ahkam. Hadis ahkam itu contohnya adalah Bulughul Maram, contohnya adalah Umdatul Ahkam. Isinya tentang ahkam, tentang toharoh, tentang puasa, tentang segala macam ya, tentang sholat. Kalau ini adalah tentang memantapkan akidah dan menata perilaku kita, ya, menata akidah, ibadah dan menata perilaku kita, agar kita betul-betul menjadi tadi minal arifi, mudah-mudahan ya, insyaallah. Mohon maaf dari segala kehilapan, kalau ada kekeliruan mohon untuk dimaafkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kajian hadis, penjelasan muqaddimah terkait dengan hadis Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini kepada Ustaz Yuwana Rian Tresna. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah juga bermanfaat untuk Ustaz juga untuk kita semua pada umumnya. Karena sudah di akhir sesi, barangkali demi keberkahan majelis akan kita cukupkan majelis hadis kita pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab, membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan kajian hadis kita sampai selesai. Mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kalau ada salah kata Al-Fakir mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.